Dalam hati Dewi kaget, tapi raut wajahnya terlihat sangat tenang. Aku pernah dengar orang ini, sepertinya sangat hebat. Benar, dia juga seorang gadis muda. Jasper tertawa. Haha, sangat mirip denganmu. Lalu, Dewi mengangkat alisnya. Hah? Jasper tiba-tiba tidak tahu bagaimana merespon. Aku tidak ada maksud lain, hanya saja. Baiklah, nanti aku akan ke sana. Dewi langsung masuk ke kamar, dalam hati berpikir, sepertinya dia harus sedikit lebih lembut, jangan sampai identitasnya terungkap sebelum pergi. Jika sampai Lorenzo tahu bahwa dia adalah tabib dewa, takutnya jika ketahuan bahwa dia membohongi dan mempermainkannya, kelak dia akan semakin ketat terhadap dirinya. Jika begitu, dia akan semakin sulit kabur. Nona Wiwi, kamu minum bir. Kamu baik-baik saja? Apa kamu ditindas? Nora melihat Dewi dari atas ke bawah, tatapannya penuh kekhawatiran. Tidak apa-apa. Dewi bisa merasakan perhatian bibi Nora terhadapnya sangat tulus. Ia merasakan kelembutannya. Bibi Nora, air mandi sudah siap, kata pelayan di depan kamar mandi. Mari, aku mandikan. Lihat kamu terluka atau tidak. Nora menjaga Dewi seperti menjaga anak kecil. Aku sungguh tidak apa-apa, tawa Dewi. Aku mandi sendiri saja. Kalian bantu aku siapkan baju. Setelah bicara, Dewi berjalan masuk ke kamar mandi. Dia menutup pintunya, menyembunyikan tasnya di lemari kamar mandi. Sebelumnya Lorenzo tidak menggeledah tas dan dokumennya karena Lorenzo tidak mencurigainya. Tapi sekarang dia ingin kabur, Lorenzo pasti akan lebih memperhatikannya. Barangkali dengan menggeledah tasnya dapat memeriksa identitasnya yang sebenarnya, lalu menahan dokumennya hingga dia tidak bisa pergi kemana-mana. Karena itu dia harus menyembunyikan dokumennya baik-baik. Dewi berendam sambil melihat-lihat ponselnya. Ada 2 panggilan tak terjawab dari Brandon, juga ada 2 pesan teks. Telepon kembali kalau sudah baca pesan. Karena mempertimbangkan ponselnya ada kemungkinan disadap, jadi mereka sepakat berkomunikasi dengan cara seperti ini untuk menghindari bocornya informasi penting. Di daftar panggilan tak terjawabnya juga ada telepon masuk dari Pangeran Willy. Bahkan dia juga mengirimkan beberapa pesan teks. Dewi, kenapa kamu mematikan ponselmu? Apa yang terjadi? Dewi, kamu kenapa? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Setelah baca pesan ini, ingat, telepon aku kembali. Dewi, kamu di mana? Meski pesan ini tidak berarti apa-apa, tapi jika Lorenzo melihat pesan-pesan ini, maka identitasnya akan terungkap. Setelah dipikir-pikir, dia pun menelpon Pangeran Billy. Dewi, akhirnya kamu telepon. Kamu hampir membuatku mati karena panik. Willy, beberapa waktu ini aku tidak leluasa menghubungimu. Jangan kirim pesan lagi. Beberapa waktu lagi, aku akan menghubungimu. Kamu di mana? Aku... Nona Wiwi, Nona baik-baik saja. Di saat itu dari luar pintu terdengar suara Nora. Dewi buru-buru menjawab. Aku tutup dulu. Ingat, jangan kirim pesan. Setelah bicara, dia pun menutup teleponnya, lalu menjawab orang di depan pintu. Aku baik-baik saja, masih mandi. Baik, aku tunggu di depan pintu. Kalau ada sesuatu, panggil saja. Oke, terima kasih. Dewi menghapus nomor Pangeran Willy. Kalau begini sudah tidak ada masalah. Kelak sudah bisa menggunakan ponsel secara terang-terangan. Setelah mandi, Dewi bersiap-siap dan ikut Nora ke ruang kerja di lantai 2. Pintu dibuka, cahaya di kamar agak gelap. Lorenzo duduk di sofa dengan elegan, memakai kacamata berbingkai perak, sedang melihat dokumen. Melihat Dewi datang, dia mendongak dan menatapnya. Tatapannya lembut dari sebelumnya, tapi ada kerumitan dan tampak serius.
Tuan, saya pergi dulu. Nora meletakkan segelas air putih hangat dan segelas susu hangat di hadapan Dewi, kemudian keluar perlahan. Jasper menunduk memberi hormat juga undur diri. Dewi bersandar di sofa dengan santai memegang gelas susu hangat dan meminumnya. Tak peduli dimanapun dia selalu begitu, tidak berdiri dan duduk dengan postur yang benar. Jika bisa berbaring, dia akan berbaring. Jika bisa duduk, dia tidak akan berdiri. Intinya dia tidak peduli dengan tanggapan orang lain, senyamannya dia saja. Lorenzo menyipitkan matanya, menatapnya dalam-dalam. Di matanya ada cahaya rumit, seperti sedang banyak pikiran. Setelah sekian lama akhirnya Lorenzo bicara, tapi hanya satu kalimat sederhana. Kamu minum bir? Iya. Dewi tidak menyembunyikannya. Wati yang menyuruhmu minum? Tanya Lorenzo langsung. Bukan, aku sendiri yang mau minum. Dewi tidak mau melempar tanggung jawab pada orang lain. Meski Wati sungguh ingin membuatnya mabuk, tapi gagal, malah dia sendiri yang mabuk. Kamu mau meninggalkanku? Tanya Lorenzo lagi. Kali ini Dewi tidak bicara, otaknya berpikir dengan cepat bagaimana menjawabnya. Jika mengatakan yang sebenarnya, apa dia akan marah, lalu mematahkan kakinya, menguncinya di ruang bawah tanah dan menyiksanya setiap hari. Sebuah novel romantis ditulis seperti itu. Tuan-tuan yang dominan memang suka berbuat seperti itu. Juga ada seorang penulis yang bernama Alexandra. Dia pernah menulis sebuah buku demi memberi pelajaran pada tokoh wanitanya. Tokoh pria itu mengurung tokoh wanitanya di tempat penjinakan hewan hingga tokoh wanita itu digigit oleh anjing Mastiff Tibet. Psikopat. Begitu terpikir hal ini, melihat tatapan Lorenzo, Dewi jadi merasa aneh. Jawab pertanyaanku. Lorenzo mengerutkan dahinya. Kenapa kamu mau menikah denganku? Dewi tidak menjawab, malah bertanya. Hanya karena aku tidak sengaja menghalau satu tembakan untukmu. Tidak sengaja. Lorenzo hanya mendengar kata penting ini. Tentu saja. Sebenarnya Dewi tidak mau membohonginya. Aku tidak semulia itu. Juga bukan kekasihmu. Mana mungkin menghalau peluru demi seorang pria. Lagi pula, aku juga tidak mengenalmu. Tidak kenal? Tatapan Lorenzo dalam. 7 tahun lalu. Masalah 7 tahun lalu, aku sudah lupa. Dewi memotong ucapannya dan bicara dengan serius. Jujur saja, saat itu aku masih kecil. Sungguh tidak mengerti tentang cinta. Kali ini menghalau peluru untukmu, itu juga kebetulan. Saat itu ada sesuatu di kakiku. Jadi tidak sengaja jatuh ke pelukanmu, lalu tertembak. Dewi merasa dia tidak bisa membohonginya, meski agak kejam mengatakan yang sebenarnya lebih baik daripada terus membohonginya. Baiklah, anggap saja yang kamu katakan itu benar. Kamu menghalangi peluru, itu tidak sengaja. Masalah 7 tahun yang lalu, kamu juga sudah lupa. Lorenzo mengangguk, dia hampir menerima kenyataan ini. Benar, Dewi sangat gembira, akhirnya dia paham. Tapi, tiba-tiba ada perlawanan besar dari Lorenzo. Dunia begitu besar, kita masih bisa bertemu. Walau sudah berkeliling dunia, dan kamu malah tidak sengaja menyelamatkan nyawaku. Meski tidak sengaja, meski hanya kebetulan, tapi itu adalah kenyataan. Ini artinya kita berjodoh. Hah? Dewi tertegun, dia yang selalu pandai bicara dan kata-katanya bisa mencekik orang, di saat ini malah tidak bisa membantahnya. Bahkan dia menganggap perkataan Lorenzo sepertinya cukup masuk akal. Tuhan ingin menyatukan kita. Takdir tidak bisa dilanggar. Lorenzo menambahkan satu kalimat lagi dengan serius. Kamu dan aku
ditakdirkan untuk bersama. Kamu tidak bisa lari. Kamu masih percaya hal ini? Dewi tertegun melihatnya. Ada kalanya harus percaya. Lorenzo meletakkan dokumennya, bangkit dan berjalan ke arahnya. Kamu... Ketika Dewi hendak bicara, Lorenzo langsung mendekatinya. Tubuhnya yang tinggi besar melingkupinya seperti kurungan disertai serangan seperti binatang buas. Wajah tampaknya tepat di depan matanya. Matanya yang kuning kecoklatan menunjukkan ketulusannya. Dewi merasa agak gugup, tidak berani menatap matanya dan bertanya dengan gagap, Kamu mau apa?" Lorenzo mencubit dagunya, perlahan-lahan semakin dekat dengannya. Nafasnya yang panas terhembus di wajahnya disertai daya tarik yang menggoda. Bibirnya dengan lembut menyentuh dahinya, lalu perlahan-lahan ke arah bawah. Seperti hujan gerimis turun ke alisnya, matanya, pangkal hidungnya, pipinya. Jantung Dewi mendadak berdetak dengan cepat, tidak berhenti berdegup, seolah hampir keluar dari dadanya. Sungguh aneh, jelas-jelas dia bisa mendorongnya, tapi dia seperti tidak ingin mendorongnya. Ketika ciumannya jatuh di bibirnya, keduanya seperti tersengat listrik, seluruh tubuhnya menjadi gugup. Pikiran Dewi terlintas sebuah momen yang samar, pria muda tidak sengaja mencium bibir wanita, keduanya pun membeku. Dua hati anak muda terhubung oleh ciuman yang murni ini. Seperti perasaannya saat ini, jauh tapi juga terasa familiar. Lorenzo sedikit emosional, nafasnya menjadi cepat, satu tangannya memegang wajah Dewi, ingin menciumnya lebih dalam lagi. Di saat ini, tiba-tiba dari luar terdengar suara ketukan pintu. Dewi sadar kembali, buru-buru mendorong Lorenzo. Lorenzo juga sedikit salah tingkah, membelakanginya, mengatur emosinya, dan merespon dengan suara berat. "Ada apa?" "Tuan, ada hal penting yang mau dilaporkan." "Tunggu." Lorenzo menjawab sejenak menatap Dewi. "Istirahatlah baik-baik, jangan berpikir sembarangan." "Hah?" Wajah Dewi merah memandang Lorenzo sejenak lalu buru-buru pergi. Saat membuka pintu kamar, Jeff berpapasan dengan Dewi. Melihat tampang Dewi yang malu, Jeff pun tertegun. Dewi buru-buru berlari kembali ke kamar, menjatuhkan diri ke ranjang, mendekap dadanya, bertanya pada dirinya sendiri dengan perasaan tidak tenang. Ada apa ini? Dia orang yang tidak pernah berpacaran dan selalu tidak tertarik pada percintaan. Kenapa saat Lorenzo mendekatinya, dia malah tidak ingin mendorongnya? Bahkan ada suatu perasaan yang familiar. Ini sebenarnya ada apa ini? Dia pasti minum terlalu banyak, pasti efek alkohol. Tidak dia kebal, minum sebanyak apapun tidak akan mabuk. Baginya alkohol tidak ada efeknya. Lalu sebenarnya kenapa? Dewi memeluk bantal bolak-balik di ranjang, terus berpikir hingga tertidur. Di ruang kerja, Lorenzo menatap Jeff dengan tatapan seperti mau menerkam orang. "Lain kali, saat aku sedang berduaan dengan Wiwi, ada masalah sebesar apapun, tidak boleh mengetuk pintu." "Baik." Jeff buru-buru menunduk mengaku salah. "Katakan, ada apa?" Lorenzo masih merasakan ciuman tadi, meski hanya sebentar, tapi sudah cukup membuat hatinya bergetar. "Aku baru dapat kabar, Pastorico sudah siuman. Sementara ini kondisi negara Maple stabil. Tuan Rode menelpon ingin mengundang Tuan bertemu di minggu-minggu ini. Bilang padanya, minggu ini aku tidak sempat. Jika dia ingin bertemu, datanglah ke kota Snowy. Atau tunggu aku ke San Francisco bulan depan," kata Lorenzo dingin. "Baik." Jeff segera mengurusnya. Di saat ini, Jasper membawa masuk dokumen, menyapa Jeff, menyerahkan dokumen pada Lorenzo. "Tuan, dokumen ini butuh cepat." Lorenzo menerimanya tapi tidak berniat melihatnya secara detail. Dia malah bertanya pada Jasper. "Jasper, apa kamu pernah pacaran?" "Hah?"
Jasper tertegun beberapa detik kemudian baru sadar kembali menjawab dengan canggung. Aku tidak pernah. Jeff, pernah pacaran? Lorenzo bertanya lagi. Aku tahu sebelumnya dia pernah diam-diam memacari seorang gadis, tapi berakhir tanpa alasan. Jasper tertawa. Harusnya tidak termasuk pacaran. Siapa yang pernah pacaran? Lorenzo terus bertanya. Jasper sedikit tertegun. Dengan gelisah dia berkata, aku juga tidak tahu. Bagaimana jika aku kumpulkan semua orang dan menanyakannya? Iya, Lorenzo mengayunkan tangannya. Setelah menanyakannya, panggil kemari untuk menemuiku. Baik. Bahkan pengawal penjaga malam pun Jasper panggil untuk ikut rapat. Seratusan pengawal berkumpul, semua sudah siap menerima tugas besar. Ekspresinya serius. Sudah ikut Lorenzo sekian tahun, ini pertama kalinya mereka semua dipanggil untuk berkumpul. Pasukan sebesar ini seperti ada suatu masalah besar, ada musuh yang kuat yang perlu dihadapi. Tapi ketika Jasper mengutarakan tugasnya, semua orang tertegun. Kenapa bengong? Aku sedang tanya kalian. Jasper menepuk meja bertanya sekali lagi. Yang pernah pacaran, angkat tangan. Semua orang saling memandang, semuanya ragu apakah mereka salah dengar. Mengumpulkan seluruh pasukan hanya demi bertanya siapa yang pernah pacaran. Kak Jasper, Sony bertanya dengan pelan. Yang pernah pacaran tidak mungkin diusir kan? Aku belum pernah pacaran. Beberapa pengawal buru-buru berjawab. Kalian tenang saja. Tidak ada hukuman apapun. Melihat semuanya takut dan merasa tidak tenang, Jasper buru-buru menjelaskan. Selain itu, yang pernah berpacaran akan dapat hadiah. Dia tidak bisa bilang bahwa Lorenzo ingin mencari orang untuk menanyakan pengalaman berpacaran. Itu terlalu memalukan, hanya bisa mencari alasan lainnya. Mendengar Jasper berkata begitu, barulah mereka tenang. Kelihatannya semua belum pernah pacaran. Jasper melihat mereka semua tidak mengangkat tangan. Ia agak kecewa. Baiklah, kalau begitu bubar. Aku. Di tengah kerumunan, Weso mengangkat tangannya perlahan. Aku pernah. Cepat ke sini. Jasper senang akhirnya dapat satu orang. Jasper membubarkan yang lainnya, menyuruh Weso menemui Lorenzo. Weso sangat tegang. Kak Jasper, aku harus melakukan apa? Kamu ceritakan saja pengalaman pacaranmu pada Tuan. Jasper menepuk bahunya, menenangkannya. Jangan takut, Tuan mau belajar dari pengalamanmu. Belajar pengalaman pacaran. Weso tertegun. Melihat di sekeliling tidak ada orang, Jasper berkata pada Weso dengan suara pelan. Kamu juga sudah lihat, Tuan menemukan cinta pertamanya, bahkan berencana menikahinya. Tapi sekarang hubungan keduanya tidak ada kemajuan. Dalam hal ini, Tuan tidak punya pengalaman. Jadi ingin tanya apa langkah selanjutnya. Mengerti? Weso paham. Kamu bagikan saja pengalaman pacaranmu pada Tuan. Beritahu Tuan tipsnya. Selebihnya tidak perlu melakukan apa-apa. Jasper mengingatkannya. Kalau pengalamanmu bermanfaat, kelak Tuan pasti akan memanggilmu lagi. Benarkah? Weso sangat gembira. Di saat yang sama, dia merasa ada tanggung jawab yang sangat besar. Aku akan memberikan tips terbaik. Oh ya, kamu pacaran berapa kali? Jasper sambil mengetuk pintu. 1 kali sebelum masuk Wamil. Dia tetanggaku. Sebelum masuk Wamil? Jasper tertegun. Sebelum masuk Wamil, umur berapa? 16 tahun.
Jasper kehabisan kata-kata setelah mencari sekian lama, akhirnya tetap tidak mendapatkan apa-apa. Para pengawal muda di keluarga Moore ini sebagian dibesarkan di rumah dan mendapat pelatihan, sebagian lagi adalah kaum elit yang dipilih dari pasukan tentara. Weso masuk wamil di usia 16 tahun karena teknik menembaknya yang jitu. Di usia 18 tahun dia terpilih oleh keluarga Moore. Sudah 5 tahun dia di sini, itu artinya dalam 5 tahun ini dia tidak pernah berpacaran. 100 lebih pengawal itu semuanya tidak ada punya pengalaman berpacaran sama dengan tuan mereka. Dipikir-pikir sungguh kasihan. Tiba-tiba Jasper menyadari sepertinya ini masalah besar. Andai saja bertemu lawan yang menjadikan wanita sebagai umpan, mungkin mereka akan kewalahan. Masuk. Mendengar balasan dari kamar, Jasper cepat-cepat menarik Weso masuk. Tuan. Weso membungkuk memberi hormat. Lorenzo mendongak dan mengerutkan dahinya. Hanya satu? Iya. Jasper menghela nafas. Ada 100 lebih pengawal. Semuanya sudah ditanyakan. Hanya Weso yang pernah berpacaran 1 kali. Kalimat berikutnya tidak Jasper katakan jika Lorenzo tahu bahwa Weso berpacaran di usia 14-15 tahun. Kemungkinan dia akan dimarahi.